Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 23. Allah mengabarkan tentang awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi. Awal mula sebab terjadinya kekafiran di muka bumi ini. Allah mengabarkan perkataan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, dan janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa', Ya'uq dan Nasr. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, haula'i asma'u rijali salihin. Mereka itu adalah nama-nama orang-orang saleh di masa atau di kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, tatkala mereka wafat, banau ala majalisihim ansabah, atau kama qala auha Allah auha syaitanu an yansibu ansaban fi majalisihim. Maka syaitan membisikkan kepada mereka agar mereka membuat patung-patung di tempat di mana dahulu mereka bermajelis. Wa kanu ya'kufuna ala kuburihim, dan mereka beriktikaf di kuburan orang-orang saleh tersebut. Walamma yu'badu, dan belumlah mereka disembah. Falamma halaku al-ulama wa fukidal ilm, maka tatkala orang-orang yang berilmu di antara mereka wafat dan ilmu telah ditinggalkan, ubidu, maka mereka akhirnya disembah. Dari hadis yang mulia ini dan ayat dalam surah Nuh ayat 23 memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebab kekafiran, sebab kesyirikan yang pertama yang terjadi pada manusia adalah sikap ekstrim, sikap hulu, berlebih-lebihan dengan orang-orang soleh. Seperti meyakini bahwa mereka berkuasa untuk bertindak di alam semesta ini, menentukan kebaikan dan keburukan, menentukan rezeki, seakan-akan itu di tangan mereka. Atau meyakini bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib, atau bahkan mereka meyakini bahwa mereka dapat menentukan ajal bagi diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara ini, bahwa perkara ini tidak ada yang berkuasa dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengumumkan hal ini, menyampaikan kepada umatnya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah.
Katakan wahai Nabi, katakan kepada mereka, saya tidak berkuasa bagi diriku sendiri untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat atau menolak sesuatu yang bermudarat yang menimpa diriku. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani as-su'. Sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, maka aku akan banyak melakukan hal-hal yang bisa menghindarkan aku dari hal-hal yang berbahaya. In ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Hanyalah aku, hamba Allah, yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidaklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kedudukan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin para rasul, penutup para nabi, rasul ulul azmi, namun tidaklah berarti beliau berkuasa bagi dirinya sendiri, berkuasa untuk menolak mudarat yang Allah tetapkan menimpanya, atau tidaklah berarti beliau mengetahui perkara-perkara yang gaib, apalagi menentukan nasib makhluk di alam semesta ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan keadaan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, sujjiya ra'sun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di dalam perang Uhud. Terluka kepalanya, padahal beliau sudah memakai baju besi, sudah memakai tutup kepala dari besi. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka ketika itu. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya peperangan yang dialami beliau, khususnya dalam perang Uhud. Bahkan telah tersiar kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur ketika itu. Kata Anas bin Malik, sujjiya ra'sun Nabi wa wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusirat raba'iyatuh. Kepala dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka ketika perang Uhud, dan giginya patah dikarenakan tombak yang menimpanya, yang dilancarkan oleh orang-orang kafir musyrikin Arab ketika itu. Hampir-hampir membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain hingga beliau ketika salat subuh, beliau membaca kunut yang dinamakan dengan kunut nazilah. Kunut dikarenakan bencana yang menimpa kaum muslimin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang kafir Quraisy, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Beliau menyebut nama-nama mereka di dalam salatnya. Beliau ucapkan setelah beliau bangkit dari ruku. Beliau mendoakan kecelakaan agar dijauhkan. Beliau mendoakan kutukan bagi tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusanmu sedikit pun, wahai Nabi, berkaitan dengan mereka. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka hidayah, mengampuni mereka, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka? Maka ayat yang mulia ini menguatkan ayat yang sebelumnya yang mengabarkan bahwasanya benar-benar yang mengetahui perkara yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah para nabi dan para rasul mengetahuinya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kemudian
Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kafir Quraisy tersebut pada saat penaklukan kota Mekah. Mereka kemudian memeluk agama Islam dan menjadi muslim-muslim yang terbaik di dalam sejarah Islam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia biasa. Menimpa beliau dan para nabi yang lain apa-apa yang menimpa manusia. Beliau terluka, beliau sakit, bahkan beliau wafat. Dan bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilah yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang seseorang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya sayyidana, ya bna sayyidina, ya khairana, ya bna khairina. Kata pemuda itu, wahai Muhammad, wahai pimpinan kami, wahai anak pimpinan kami, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai putra orang yang terbaik di antara kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qulu biqaulikum, atau beliau mengatakan, alaikum biqaulikum la yastahwiyannakumus syaitan. Hati-hati dengan ucapan kalian, jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Innama ana Muhammad ibnu Abdillah, aku hanyalah Muhammad putra Abdullah, Abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wallahi ma uhibbu. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersumpah, demi Allah saya tidak suka antarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jal. Demi Allah saya tidak suka kalian mengangkat aku di atas kedudukanku yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita umatnya agar tidak berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, sehingga mengeluarkan beliau atau menempatkan beliau di atas kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqulu inni abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani kepada Isa putra Maryam. Maka katakanlah kepadaku, sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunci pintu-pintu sebab-sebab yang dapat menjatuhkan umatnya di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab terbesar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang kaumnya Nabi Nuh, mereka berlebih-lebihan kepada orang soleh hingga mereka mengibadahi orang-orang soleh, para nabi dan para rasul. Mereka menempatkan para nabi dan para rasul di atas kedudukan yang Allah tempatkan, yang Allah berikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam ucapan-ucapan kita dari sifat yang berlebih-lebihan yang menjadi sebab yang pertama Bani Adam, manusia terjatuh dalam dosa kekafiran yang besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di atas bukit, di atas sofa, di atas bukit Sofa yang dahulu dikenal dengan Jabal Abi Kubais di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat-kerabatnya, ya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Quraisy, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Beliau memanggil kerabat-kerabatnya yang terdekat. Beliau memanggil pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Safiyah, khalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau memanggil putrinya, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah putri Muhammad, salini ma syi'ti min mali, minta kepadaku dari hartaku, la ugni anki minallahi syai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, aku tidak berkuasa sedikit pun untuk membela kalian jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengazab kalian. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kerabat-kerabatnya. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang di bawah, yang jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata melebihi dari perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka memiliki surga dan neraka, sementara para nabi dan para rasul ulul azmi, sebagaimana yang Allah kabarkan, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, tidak ada yang berani memulai pembicaraan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Ar-Rahman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tatkala mauqif di padang mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa antaliku fa asjudu tahtal arsy, maka aku sujud di bawah arsy Allah dan aku tidak mengangkat kepalaku dan aku terus memuji Allah Subhanahu wa taala hingga dikatakan kepadaku, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, wasfa' tusyaffa', wa qul tusma', angkat kepalamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berani mengangkat kepalanya sampai dikatakan kepadanya, angkat kepalamu dan mintalah, engkau akan dipenuhi permintaanmu, berikan syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka syahid dari hadis ini menunjukkan bahwa tidaklah manusia seberapa tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari dirinya sendiri, melainkan Allah yang memberikan kepadanya izin. Tidak dapat memberikan syafaat kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya. La yamlikuna minhu khitaba, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berkuasa untuk memulai pembicaraan kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting agar kita tidak berlebih-lebihan dengan orang-orang soleh,
sampai kita hampir-hampir mengibadahi mereka, menempatkan mereka di atas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya kepada apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda Allahumma an khulafaihi ar-rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in. Allahumma rabbana a'izzil islam wal musyrikin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ربنا أعذنا من الشرك ما نعلمه ونعوذ بك ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم ربنا أعذنا من الشرك ما نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم ربنا أعذنا من الشرك ما نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا أصلح ولاة أمورنا وجميع ولاة أمور المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في سائر بلاد المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.